Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi qada dan qadar. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak-anakku semua, sebelum mulai belajar, kita silakan siapkan alat tulis kalian, kemudian duduk dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, anak-anakku semua, apakah kalian masih ingat tentang rukun iman? Salah satu rukun iman tersebut adalah iman kepada qada dan qadar. Iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. Harus anak-anakku tahu pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada disebut juga dengan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar ketentuan sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu semua kan apa itu pengertian qada dan qadar. Nah, selanjutnya contoh qada dan qadar. Qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sebelum makhluk tersebut ada. Sebagai contoh, bahwa sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batas umur kita, jenis kelamin, rezeki, nasib, dan lain sebagainya. Namun, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha, berikhtiar, dan berdoa agar menjadi ketetapan yang baik. Sedangkan qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sudah nyata terjadi, seperti kematian, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kaya dan miskin, kesuksesan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, terjadi kematian salah seorang dari anggota keluarga kita, atau terjadinya musibah secara tiba-tiba,
Ketika kita mengalami hal tersebut, maka harus kita terima dengan ikhlas dan sabar dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian qada dan qadar serta contohnya, maka makna beriman kepada qada dan qadar, pengertian dari qada dan qadar di atas dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya, baik berupa nasib, rezeki, jodoh ataupun kematian, haruslah kita terima dengan penuh keyakinan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut dengan takdir. Dan karena itu manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus berusaha dan berdoa agar mendapatkan takdir yang baik dan tidak boleh menyesali atau berputus asa jika mendapatkan takdir yang buruk berupa musibah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya, dan pasti ada hikmahnya di balik apa yang kita hadapi. Begitu pula sebaliknya, jika kita mendapatkan takdir yang baik berupa kenikmatan, harus kita syukuri dan kita tidak boleh membanggakan diri, karena segalanya telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu makna beriman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anakku sudah belajar tentang pengertian qada dan qadar, contoh qada dan qadar, maknanya seperti apa. Nah, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, bahwa meyakini qada dan qadar adalah bagian penting dari iman seorang muslim. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang, bersabar menghadapi ujian, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semua, di akhir pembelajaran ini anak-anakku bisa mengerjakan sebagai tugas pemahaman. Ada 2 soal, tuliskan makna iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, tuliskan perbedaan antara qada dan qadar. Nah, selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semangat belajar. Sukses selalu. Sampai berjumpa pekan depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.